Sintayong tinggalkan Jordi Amat di laga perdana round 3. Wonderkid klub Australia berhati merah putih. Alasan STY bisa bawa timnas B juara Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ditantang Arab Saudi, STY tinggalkan 2 pemain. Sintayong harus mencoret 2 pemain andalannya saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September. Tepatnya pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. 2 pemain yang dicoret Sintayong adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. 2 pemain ini dicoret bukan karena mengalami penurunan kualitas, melainkan terkena akumulasi kartu. Jordi Amat sendiri terkena kartu merah langsung saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhasil bek 31 tahun ini menjalani sanksi skorsing 2 pertandingan, yakni melawan Filipina sudah dijalani dan Arab Saudi belum dijalani. Sementara Justin Hubner mengkoleksi 2 kartu kuning sehingga harus menjalani skorsing 1 laga. Bek 20 tahun ini pun absen saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi. Berhubung langsung kehilangan 2 pemain belakang sekaligus, Sintayong diprediksi akan memanggil 1 bek yang tidak disertakan melawan Irak dan Filipina medio Juni lalu. Nama Elkan Bagot kemungkinan kembali diandalkan. Bek 21 tahun ini juga adalah motivasi tinggi setelah baru saja gabung ke klub Liga 3 Inggris Blackpool. Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool selama 1 tahun penuh. Gabung ke Blackpool membuatnya berpotensi rutin mendapatkan menit tampil, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama Ipswich Town. Selain Elkan Bagot, apakah ada bek tambahan yang akan dipanggil Sintayong? Dalam hal ini diprediksi tidak ada nama lain di luar Jesus, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Sebab Sintayong memiliki sejumlah fullback atau wingback kiri yang dapat diandalkan sebagai bek tengah. Seperti Calvin Verdong, Nathan Juan, dan Saint Patinama. Alasan STY bisa bawa timnas B juara Piala AFF 2024. Pertama, pemain muda keturunan yang berkualitas. Alasan pertama adalah banyak pemain muda keturunan yang bisa jadi tumpuan Sintayong dalam membesut timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sintayong diberikan tugas untuk memimpin timnas Indonesia dengan materi pemain muda pada Piala AFF 2024 nanti. Beruntungnya di skuad junior timnas Indonesia ada pemain-pemain keturunan yang berkualitas dan bisa dipromosikan oleh Coach Shin. 2 di antaranya adalah Jens Robben serta Wilber Jardim yang jadi tumpuan timnas Indonesia U19 saat meraih juara Piala AFF U19 2024 kemarin. Kedua, para rival sedang dalam penurunan. Berikutnya adalah para rival timnas Indonesia di kawasan ASEAN yang sedang menurun tahun ini. Pada diketahui, timnas Indonesia kerap kali gagal juara setelah dicegat tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun performa inkonsisten yang mereka tunjukkan belakangan ini membuka peluang bagi skuad merah putih untuk menyalip. Menariknya, 3 tim tersebut saat ini sedang alami fase menurun ketimbang timnas Indonesia. Malaysia misalnya, sebelum ditinggal pelatih Kim Pan-gon, mereka cuma 2 kali menang sepanjang tahun 2024 dan telah 4 kali kalah. Nasib tak jauh berbeda juga dialami oleh Thailand, di mana skuad Gajah Perang juga cuma 2 kali menang sepanjang 2024 dan harus menelan 3 kekalahan. Prestasi paling menurun dirasakan oleh Vietnam, di mana The Golden Stars alami 7 kekalahan, termasuk 3 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia di berbagai ajang. Dengan menurunnya performa para rival ini, timnas Indonesia pun punya potensi besar untuk bisa jadi juara di Piala AFF 2024 ini. Ketiga, pemain U23 di timnas Indonesia senior.
Terakhir adalah para pemain muda yang punya jam terbang yang cukup banyak bersama dengan timnas senior. Meski harus menurunkan pemain U23, namun Sintang tak bahkan pusing lantaran skuad senior yang ia pegang saat ini pun sudah berisikan beberapa pemain muda. Nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, hingga Witan Sulaiman yang masih berusia di bawah 23 tahun dipastikan bakal jadi tumpuan timnas Indonesia. Dengan bekal jam terbang di skuad senior, para pemain tersebut diprediksi tak akan kesulitan untuk jalani taktik Sintayong dan bisa membantu skuad Garuda tampil impresif di Piala AFF 2024. Tertarik bela Indonesia, wonderkid klub Australia berhati merah putih. Timnas Indonesia U17 seperti yang kita tahu akan beraksi di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23 hingga 27 Oktober mendatang. Skuad Garuda Asia tergabung dalam grup C bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Novanto pun akan memulai memanaskan mesinnya. Pelatih berusia 44 tahun ini mengungkapkan sebelum menggelar pemusat latihan akan dilakukan seleksi pemain terlebih dahulu selama 5 hari. Tepatnya pada 5 hingga 10 Agustus. Setelah seleksi pemain rampung dilaksanakan, Timnas U17 baru akan mulai TC di Bali pada 12 Agustus nanti. Menurut Nova, dia memanggil 34 pemain, termasuk dari pemain yang diseleksi untuk melakoni TC tersebut. Dari deretan nama yang dipanggil, terdapat pula pemain abroad. Mereka ialah Matthew Davis yang bermain di klub Australia Subiaco, Ocean Erwin Lim di klub Spanyol LC Cardedeu, dan Miroslav Fernando di Atletico Madrid FA. Jika tampil apik di masa seleksi, mereka pun akan membela timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tak hanya itu, baru-baru ini pemain muda milik klub Australia Brisbane City FC Gati Birowo Anurogo Basori juga mengaku tertarik dan berharap bisa membela timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram @football.indonesia. Dalam unggahan tersebut, Gati Birowo menyematkan pesan di kolom komentar. Dia mengaku ingin membela timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungannya semua. Semoga saya bisa main untuk timnas ya. Tulis Gati Birowo melalui akun @gatibirowo_anurogo. Gati sendiri diketahui merupakan pemain diaspora yang lahir di Brisbane, Australia pada 21 November 2009. Meski lahir dan besar di negeri Kaguru, dia bukanlah pemain keturunan. Karena kedua orang tuanya berasal dari Indonesia, yakni Jember ayahnya dan Padang sang ibu. Meski baru berusia 15 tahun, Gati memiliki postur yang cukup tinggi yakni 1,76 meter. Pemain muda berkaki kidal ini disebut bisa mengisi posisi striker, sayap, gelandang hingga gelandang serang. Bersama Brisbane City FC Youth, Gati dikabarkan tampil cukup impresif. Dalam 20 laga yang dimainkan, dia mampu mengemas 16 gol dan 10 assist. Meski berstatus sebagai pemain diaspora dan berkarir di Australia, Gati sejauh ini belum dilirik oleh PSSI dan Timnas Indonesia kelompok umur. Sebagai informasi, pelatih Timnas Indonesia U17 Novarianto sendiri telah memanggil 32 pemain, yakni untuk menjalani seleksi untuk membela Garuda Asia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 hingga 27 Oktober 2024 mendatang.